Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 23. Chapter 23 Beruang Tyrant. Puluhan pemain level 1 berlari mendekat. Area di depan party Si Feng juga mulai menjadi hidup. Orang ini benar-benar sesuatu. Dia sangat ingin memasuki Dongyeon sehingga dia bahkan ingin noob level 1. Apa dia tidak tahu bahwa sudah ada party elit level 2 yang kembali setelah tiada? Petik 2. Siapa yang peduli padanya? Seorang noob adalah noob. Kami tidak akan bisa memahami pikiran mereka. Antrian panjang pemain level 2 mulai tertawa satu demi satu atas tindakan Si Feng. Mereka semua ingin melihat Si Feng menjadi lelucon. Orang-orang itu sangat menarik. Bahkan aku tidak terlalu percaya diri untuk membersihkan hutan kematian, namun mereka sebenarnya ingin membersihkannya dengan sekelompok pemain level 1. Bibir Zhao Yueru sedikit melengkung, menunjukkan senyum gembira saat dia melihat ke arah Si Feng. Suaranya membawa sedikit ejekan dan penghinaan. Gentle Snow juga mengirim pandangan sekilas ke Si Feng dari kejauhan. Temperamen Si Feng tenang dan percaya diri. Dia tidak menjadi marah karena ditertawakan. Setiap gerakannya sangat dewasa, tidak jauh berbeda dari para ahli di domain lore yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Si Feng berasal. Hutan kematian adalah penjara bawah tanah kota daun merah, dan ini juga pertama kalinya semua orang berhubungan dengan penjara bawah tanah di domain dewa. Kesulitan mereka tidak diketahui. Bahkan kelompok elit dari persekutuan akan dengan hati-hati memilih anggotanya sebelum memasuki Dongyeon. Di sisi lain, Si Feng tidak peduli sedikit pun, seolah-olah mengumpulkan 6 pemain saja sudah cukup baik. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dia hanya pemain level 1, jadi bagaimana dia bisa membersihkan hutan kematian? Gentle Snow membelai rambut anggunnya, hatinya tidak lagi memikirkan tindakan aneh Si Feng. Dia melihat tangannya, pada informasi pemain yang ditampilkan di atasnya, level 2 summoner, Magic Attack 28, Health Power 150, Defense 8, Movement Speed 4. Gagal. Lanjut. Setelah itu, cur semancar lain melangkah maju. Orang itu dengan tegang mengirimkan atributnya sendiri kepada Dewi Salju, Salju Lembut. Di sisi lain, Si Feng juga sedang melihat data pemain. Meskipun dia tidak memiliki garis bawah, dia memiliki garis bawah. Peralatan dan level pemain level 1 ini jauh lebih buruk daripada pemain level 2 yang direkrut oleh party Gentle Snow. Namun, mereka tetaplah pemain. Selama mereka tidak hanya menambahkan 8 poin atribut gratis mereka sejak awal, peluang untuk membersihkan hutan kematian dengan kelompok 6 orang sangat tinggi. Sedangkan untuk Shield Warriors dan Guardian Knight yang hanya menambahkan strength atau weapons job tetapi tidak menambahkan agility, semuanya ditolak. Kakak, tolong party aku. Meskipun saya hanya seorang ksatria penjaga level 1, saya memiliki peralatan umum level 0. Juga, semua 8 dari poin atribut saya masih tersedia. Saya sepenuhnya dapat menambahkannya berdasarkan kebutuhan Anda. Seorang pemuda bernama Kola memohon, matanya dipenuhi dengan harapan. Si Feng sedikit terkejut. Seorang ksatria penjaga yang tidak menambahkan poin atribut sebenarnya bisa mencapai level 1. Itu adalah sebuah mahakarya. Harus diketahui bahwa ksatria penjaga memiliki serangan yang sangat rendah, membuat pembegalan monster menjadi sulit. Biasanya, mereka akan berparti untuk membegal monster. Untuk meningkatkan efisiensi penggilingan, mereka akan menambahkan beberapa poin kekuatan. Jika tidak, naik level akan terlalu lambat. Guardian Knight Kola. Kola. Ketika Si Feng melihat wajah Kola, dan juga tubuhnya yang tinggi dan berotot, dia merasa itu agak familiar. Tiba-tiba, dia berpikir keras. Ingatannya sepertinya memiliki orang seperti itu di dalamnya. Betul sekali, itu Tyrant Bear. Si Feng berhasil mengingatnya, nama Tyrant Bear adalah Kola. Tyrant Bear adalah MT inti dari Guild kelas 1, Brilliant Stars. Selama periode awal Domain God, Tyrant Bear terus-menerus tidak berhasil. Dia bahkan diusir oleh Guild kelas 3, Heaven's Crown. Setelah memasuki Brilliant Stars, Kola tiba-tiba mulai bersinar. Dia berubah dari MT partai biasa menjadi MT partai elit inti di persekutuan. Dia menduduki peringkat ke-15 di papan ksatria penjaga kerajaan Star Moon. Kola dikenal karena mampu menyerang dan bertahan. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Tyrant Bear akan berlari ke arahnya sendiri. Kola juga orang yang pemalu.
Itu benar-benar berbeda dari Tyrant Bear 10 tahun kemudian. Tiba-tiba, si Feng punya ide. Saat ini, Tyrant Bear belum bergabung dengan Heaven's Crown, belum lagi Brilliant Stars. Jika si Feng bisa memburu Kola dan mengubah Kola menjadi matnya sendiri, bukankah penyelaman Dungeon di masa depan akan jauh lebih mudah? Kakak, aku jamin aku akan benar-benar mendengarkan perintahmu saat berada di dalam Dungeon. Tolong pertimbangkan itu, nada Kola membawa isyarat mengemis. Si Feng hampir saja tertawa. Tyrant Bear yang hebat benar-benar akan berbicara dengan nada berbisik seperti itu hanya untuk posisi di Dungeon. Namun, si Feng masih menahannya. Para pemain level 1 yang datang ke sini semuanya memiliki harapan untuk beruntung. Pihak lain yang memasuki hutan kematian dengan pemain level 2 sudah tidak bagus, belum lagi pemain level 1 seperti mereka. Jika mereka bisa masuk sekali ke hutan kematian dan untungnya mendapatkan 1 atau 2 peralatan, maka itu akan sangat membantu perkembangan masa depan mereka. Pada saat itu, memasuki persekutuan yang besar akan menjadi jauh lebih mudah. Baiklah, aku bisa menambahkanmu. Wajah si Feng berubah muram saat dia berkata, namun, kamu harus tahu bahwa membawa noob level 1 sepertimu ke hutan kematian tidaklah mudah. Saya tidak bisa begitu saja membawa Anda melalui hutan kematian, dan kemudian setelah Anda mendapatkan peralatan, Anda bergabung dengan beberapa partai elit lainnya. Bukankah aku hanya akan berjuang untuk apa-apa? Petik 2. Ketika si Feng menyelesaikan pidatonya, beberapa pemain level 1 tiba-tiba mengirimkan ekspresi jijik. Bukankah kamu juga noob level 1? Namun, si Feng tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang-orang ini. Dia terus berkata, saya ingin membentuk partai yang stabil. Bahkan jika kami membutuhkan anggota, itu akan dengan stabilitas sebagai prioritas. Jika Anda ingin memasuki Dungeon, Anda harus bersiap untuk jangka panjang. Saat aku memanggilmu untuk penyelaman Dungeon, kamu harus datang. Anda tidak dapat menolak karena Anda memiliki beberapa masalah lain. Jadi, apa yang akan menjadi pilihanmu? Petik 2. Ketika pemain lain mendengar si Feng berkata demikian, mereka tiba-tiba menjadi diam. Niat si Feng sangat jelas. Jika kamu ingin memasuki party, maka kamu tidak akan bisa bergabung dengan party lain di masa depan, apalagi bergabung dengan guild. Semua orang tahu bahwa memasuki persekutuan adalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri dengan cepat. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan salah satu guild tersebut. Jadi, mereka ada di sini untuk mencoba peruntungan, berharap mendapatkan 1 atau 2 peralatan. Mereka bahkan mungkin bisa bergabung dengan persekutuan itu sesudahnya. Jadi, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan mereka memasuki persekutuan yang baik hanya untuk memasuki Dungeon? Kola juga tidak pernah membayangkan bahwa si Feng akan memberikan permintaan seperti itu. Namun, itu masih masuk akal. Anda tidak bisa begitu saja mengharapkan orang lain membesarkan Anda, lalu pergi saat Anda menjadi kuat. Namun, si Feng tidak memiliki kemampuan persuasif saat mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Blackie menonjol dan dengan marah berkata, hanya melihatmu Noobs, tidak ada yang ingin kamu turun di Dungeon. Dan Anda masih ingin bergabung dengan persekutuan di masa depan dan menikmati keuntungannya. Apakah Anda menganggap diri Anda ahli, atau Anda menganggap kami idiot? Menurut Kola, apa yang dikatakan Blackie, ahli, itu masuk akal. Bahkan seorang ahli level 2 dengan 3 buah peralatan perunggu ada di party ini, sedangkan Kola sendiri hanyalah seorang pemula. Jadi, apa haknya untuk mengeluh? Terima kasih banyak atas petunjuk pakar kakak. Adik laki-laki pasti akan berusaha untuk memenuhi perannya sendiri. Kola terus-menerus berterima kasih pada Blackie. Blackie merasa agak tidak nyaman karena diberi ucapan terima kasih dan disebut sebagai pakar oleh Kola. Blackie hanyalah penipu lengkap dari seorang ahli. Namun, dipanggil seperti itu oleh seseorang membuat Blackie ingin menjadi lebih ahli dalam domain God. Blackie, selesai dengan indah. Si Feng mengacungkan jempol, diam-diam memuji Blackie. Si Feng tidak pernah membayangkan Blackie akan menjinakkan Tyrant Bear begitu saja. Tyrant Bear juga menyebut Blackie sebagai Big Brother dengan wajah penuh hormat. Blackie tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan yang pantas dipuji oleh si Feng. Namun, dia masih sangat bahagia. Setidaknya dia telah melakukan sesuatu untuk si Feng, meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah dia lakukan. Lebih dari 10 menit kemudian, si Feng akhirnya mengumpulkan 6 pemain. Mereka bisa memulai penyelaman Dungeon sekarang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 24. Chapter 24 Raungan Neraka.
Meskipun parti si Feng berkumpul, para pemain level 2 yang mengamati mulai tertawa. Mereka tidak tertawa karena semua pemain yang diundang si Feng adalah level 1. Sebaliknya, pekerjaan yang ada di parti itu terlalu eksotis. Mereka tidak bisa menahan tawa. Bocah ini benar-benar sesuatu, dan bahkan aku mulai mengaguminya. Mereka hanyalah parti begal diri. Saya benar-benar kasihan ahli itu karena benar-benar membawa pemain eksotis seperti itu. Pakar bahkan setuju untuk membiarkan dia menjadi pemimpin partai. Pemain level 2 yang mengantri memulai adu mekanik, dan ada beberapa pemain yang menahan perutnya sambil tertawa keras. Dia hanya bermain ke galeri. Zhao Yueru sedikit mengerutkan alisnya. Dia memalingkan muka setelah melihat si Feng, hatinya sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, dia akan menjadi fokus semua orang kemanapun dia pergi. Hari ini, bagaimanapun, perhatian semua orang tertuju pada noob yang tidak mencolok seperti si Feng. Meskipun semua orang mencemoohnya, dia tetap menjadi titik fokus mereka. Baiklah Yueru, kita harus cepat dan mengumpulkan cukup banyak orang. Jika kami membuang waktu lagi, kami akan ditinggalkan oleh para pemain garis depan. Meskipun Gentle Snow merasa bahwa si Feng tampaknya adalah seorang ahli, mengenai level, metode merekrut orang dan semacamnya, dia terlalu jauh untuk disebut sebagai seorang ahli. Adapun gagasan mengundang si Feng ke persekutuan mereka, itu tidak lagi ada sekarang. Ouroboros mereka hanya menerima ahli. Mengerti, Zhao Yueru berbalik ke arah swordsman di depannya. Dengan sedikit balas dendam, dia langsung berkata, datanya tidak buruk, tapi sayang sekali kami tidak menginginkan seorang swordsman. Pendekar pedang tiba-tiba menjadi tanpa roh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yueru? Selanjutnya, dia menoleh dan memelototi si Feng yang jauh, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sementara itu, si Feng, yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi, saat ini sedang mengaktifkan hutan kematian. Sistem, pilih kesulitan aktivasi. Sistem, normal, keras, neraka. Si Feng memilih neraka tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, jalur transfer di depan hutan kematian berubah. Itu berubah dari warna abu-abu keperakan menjadi hitam pekat. Pada saat yang sama, tengkorak yang berkedip-kedip dengan mulut terbuka lebar bisa terlihat samar-samar. Sementara itu, anggota parti dari parti si Feng semuanya menerima pemberitahuan. Sistem, Anda telah memilih mode neraka hutan kematian. Hukuman tiada meningkat 100%. Tiba-tiba, wajah anggota parti menjadi pucat pasi. Hukuman tiada meningkat 100%, bukankah itu berarti jika mereka tiada di dalam Dungeon, mereka akan kehilangan 20% EXP mereka? Upaya 1 atau 2 jam diperlukan untuk menebus EXP itu. Saudara Feng, kamu memilih yang salah. Bukankah kita akan pergi ke penjara bawah tanah normal? Blackie buru-buru berjalan dan membisikkan pengingat. Tidak ada yang salah. Ini mode neraka. Apa yang akan saya lakukan di sini jika bukan untuk menyelam dalam mode neraka? Bentak si Feng. Tingkat penurunan untuk desain tempat sangat rendah. Jika itu adalah mode normal, maka tingkat penurunan Werewolf Felt hanya 1%, mode keras memiliki 5% dan mode neraka memiliki 30%. Meskipun mode normal dapat dihapus tanpa batas setiap hari, siapa yang punya banyak waktu untuk melakukannya? Sementara itu, hard mode hanya bisa dihapus 5 kali sehari, dan kemungkinan drop desain tempat juga tidak besar. Adapun mode neraka, itu hanya bisa dihapus sekali sehari, tetapi itu juga yang paling berharap untuk menjatuhkannya. Feng, saudara Feng, apa yang kamu katakan? Mode neraka dari hutan kematian. Lihat saja parti kami. Ini bermasalah bahkan untuk menghapus mode normal, belum lagi mode neraka, panik Blackie. Sebelumnya, dia telah melihat beberapa kelompok elit yang kembali setelah sekarat. Menurut apa yang orang-orang ini katakan, monster di hutan kematian sangat kuat. Kecerdasan mereka juga sangat tinggi. Mustahil untuk mengalahkan mereka tanpa mencapai level 4 atau 5, jadi mereka semua pergi setelah menyerah. Jika mereka terjun ke neraka mode Dungeon sekarang, dengan noob seperti mereka, itu akan benar-benar turun ke neraka. Bersantai, jika saya tidak yakin, bahkan saya tidak akan melakukannya. Si Feng menepuk bahu Blackie, berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Si Feng memimpin parti dengan masuk lebih dulu, diikuti oleh Blackie. Lonely Snow juga masuk dengan kepala linglung, dia siap untuk menapaki jalan ini sampai akhir. Adapun 3 sisanya, mereka ragu-ragu untuk beberapa lama.
Sebaiknya kita masuk. Pakarnya sudah masuk, jadi apa yang masih enggan kita lakukan, anak level 1? Selain itu, kita memasuki mode neraka di hutan kematian. Bahkan menyebut itu akan menjadi suatu kemuliaan, Kola mendorong. Dua lainnya merasa itu masuk akal dan juga mengikuti ke Dungeon. Sementara itu, area di depan party Gentle Snow benar-benar sunyi. Semua pemain level 2 tercengang. Mereka tidak hanya kaget, tapi disambar petir. Sebuah party elit level 2 bahkan tidak bisa menghapus mode normal, namun party yang sebagian besar terdiri dari pemain level 1 sebenarnya telah memilih mode neraka dari hutan kematian. Snow, apa aku salah melihat? Itu mode neraka, kan? Zhao Yueru bertanya. Gentle Snow mengangguk, matanya yang indah terus menatap tengkorak yang berkedip-kedip. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Orang itu pasti menyerah pada keputusasaan, memasuki mode neraka setelah memastikan bahwa dia tidak dapat menghapus mode normal. Kita akan lihat bagaimana mereka bisa tiada sebentar lagi. Zhao Yueru tertawa. Kami tidak punya waktu sebanyak itu. Ayo pergi, kita sudah mengumpulkan cukup banyak orang. Petik 2. Gentle Snow memimpin jalan menuju Deadly Forest Dungeon. Dia memilih mode normal untuk tingkat kesulitan Dungeon. Jika tidak ada masalah dengan mode normal, mereka akan masuk ke mode keras setelahnya. Di dalam Dungeon of the Deadly Forest, ada hutan yang gelap dan suram. Dari waktu ke waktu, akan ada angin dingin bertiup, menyebabkan tubuh menggigil. Selain si Feng sendiri, setiap anggota partainya sangat padat di sekitar pintu masuk Dungeon. Mereka tidak bergerak bahkan 1 inci pun karena takut menarik monster yang akan menghapus party mereka. Saudara Feng, mengapa saya terus merasakan angin dingin bertiup di punggung saya? Blackie bertanya dengan cemas. Blackie, kamu perlu menunjukkan temperamen seorang ahli, hanya dengan begitu kamu akan memiliki kemungkinan untuk menjadi ahli. Ini hanya mode neraka. Selain monster di sini memiliki sedikit kecerdasan, metode pertempuran mereka sedikit rumit, dan serangan, pertahanan, dan health power mereka sedikit lebih tinggi, tidak banyak yang lain. Oh iya, ada juga lebih banyak monster di sini. Setelah beberapa pemikiran, si Feng merasa tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Tiba-tiba, setiap anggota party mengirimkan pandangan meremehkan si Feng. Saat menyelam di Dungeon, perbedaan kecil dalam attack dan health power dapat menyebabkan penghapusan tim. Adapun si Feng, dia baru saja menjelaskan. Selain itu, apa yang dia maksud dengan hanya sedikit lebih banyak kecerdasan? Mereka pernah mengalami sebelum pertempuran dengan monster di domain God. Mengenai monster dengan kecerdasan yang sedikit lebih tinggi, bahkan dengan serangan dan health power yang sama, kekuatan mereka masih akan meningkat 1 atau 2 kali lipat. Baiklah, berhentilah memikirkan hal-hal kecil ini. Saya akan menjelaskan strategi untuk Dungeon ini sebentar lagi, jadi kalian lebih baik mendengarkan baik-baik. Jika Anda tidak menindaklanjuti, maka hidup Anda akan menjadi sia-sia. Si Feng melambaikan tangannya, siap untuk mulai menjelaskan strategi menaklukkan Dungeon. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari hutan yang gelap dan suram, menyebabkan pepohonan bergoyang liar. Au. Petik 2. Setelah angin menderu datang raungan keras yang bergema di seluruh hutan kematian. Burung yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, terbang ke langit. Blackie dan yang lainnya terpana oleh aura yang begitu mengesankan. Mereka hanyalah remaja berusia sekitar 20 tahun. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan besar, apalagi marah melalui situasi hidup atau tiada. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi raungan yang menusuk paru-paru. Dibandingkan dengan mendengar auman tradisional harimau di hutan, auman ini jauh lebih mengejutkan hati manusia. Hal inilah yang harus kita perhatikan. Si Feng dengan tenang berkata pada saat ini. Perbedaan terbesar antara Hell Mode dan Hard Mode adalah deru ini. Meskipun tidak memiliki nama khusus untuk itu, para pemain di kehidupan si Feng sebelumnya telah menjulukinya sebagai Hell's Roar.